Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah melakukan pemaharan. Baik, untuk terawangan laki-laki berkaos putih nomor 234 ya. Laki-laki berkaos putih nomor 234. Jadi energi yang ada di tubuh Anda ini masuk kategori tinggi atau besar. Kalau saya skalakan dari 1 sampai 10, kira-kira berada di level 8,8. Jadi tinggi ya, di atas manusia pada umumnya. Memang 8,8 ini kalau dibandingkan para praktisi ya lebih rendah. Tapi kalau dibandingkan dengan manusia pada umumnya, ini masuk kategori tinggi. Keberadaan energi yang tinggi ya di badan seseorang itu diakibatkan oleh sesuatu. Apakah itu karena kebiasaan yang positif, apakah itu karena ilmu-ilmu mantra-mantra yang dia miliki, yang dia rapalkan dengan rutin, atau karena keberadaan khodam pada dirinya. Jadi pasti ada penyebabnya. Nanti Anda yang klarifikasi ke saya. Iya Mbah, memang saya punya bacaan-bacaan tertentu yang saya baca tiap ibadah ya. Atau iya Mbah, memang benar dulu saya pernah lelaku ini itu dan sebagainya. Nanti Anda yang klarifikasi ke saya. Kenapa? Karena saya itu kan terawangannya ya terbatas ya, saya nggak bisa menerawang kelakuan orang. 10 tahun yang lalu Anda pernah belajar ilmu rengkah gunung misalnya, itu nggak akan kelihatan sekarang. Atau kemarin Anda baru saja diwarisi ilmu rawa rontek misalnya, itu nggak akan kelihatan di foto ini. Jadi Anda yang klarifikasi ke saya, benar nggak memang ada amalan-amalan atau lelaku-lelaku yang Anda lakukan yang mana hal tersebut menimbulkan ya energi tubuh Anda itu menjadi lebih tinggi jika dibanding dengan manusia pada umumnya kayak gitu. Nah kemudian ya, untuk aura Anda ini adalah merah ya, aura Anda ini merah. Aura merah adalah aura orang yang proteksinya kuat, karena memang Anda ini memiliki ya, kalau saya bilang memiliki ya keilmuan-keilmuan atau bacaan-bacaan khusus yang mana bacaan tersebut fungsinya yaitu untuk sarana keselamatan diri, memperkuat kekuatan fisik ya, ada juga yang kebal, ada juga yang anti sajam, anti santet dan sebagainya. Ilmu-ilmu seperti itu banyak ya, banyak. Orang-orang seusia Anda ini ya memang usianya ya orang-orang yang lelaku atau ngelmu, dan hal tersebut ya yang kemudian membawa aura diri itu menjadi merah. Aura Anda yang merah ya, jadi selain karena disebabkan oleh lelaku, oleh perilaku, oleh ilmu-ilmu yang ada ya. Nanti Anda silahkan klarifikasi ke saya, bener nggak ada keilmuan-keilmuan seperti itu yang Anda miliki kayak gitu. Jadi selain dikarenakan itu ya, juga karena karakter diri Anda yang keras. Saya tahu bahwa Anda orang yang berwawasan luas, banyak ilmunya, banyak pengalamannya. Dan oleh karena itu Anda tumbuh menjadi pribadi yang keras prinsipnya, keras pendapatnya, keras pendiriannya. Sehingga dampak positif dari hal tersebut adalah Anda adalah orang yang tidak mudah dipengaruhi. Anda orang yang berprinsip kuat, berpendirian teguh, dan kalau sudah punya keinginan maka akan dikejar sampai dapat. Itu dampak positifnya. Tapi kalau dampak negatifnya adalah Anda tumbuh menjadi orang yang keras, susah dinasihati dan susah untuk dibelokkan menuruti keinginan orang lain. Jadi wajar ya, kalau saya bilang wajar, segala sesuatu di dunia ini punya sifat positif dan negatif, punya plus dan minus, itu wajar. Nggak masalah, semua orang pun pasti begitu ya, punya positif, punya sisi positif, punya sisi negatif, itu wajar. Tinggal tergantung bagaimana kita memanfaatkan sisi positif kita sehingga bermanfaat bagi orang lain, dan bagaimana kita memanage sisi kurangnya kita sehingga tidak akan menimbulkan kerugian baik itu kepada diri sendiri maupun orang lain kayak gitu. Kalau saya gitu aja. Jadi nggak masalah ya, mau positif mau negatif, tergantung bagaimana kita memanagenya. Sama energi juga demikian, mau tinggi, mau sedang, mau rendah, tergantung bagaimana kita memaksimalkan potensi diri. Mau tinggi kalau nggak bisa memanfaatkan ya percuma. Mau rendah, mau biasa, tapi kalau kita bisa mengeluarkan potensi terbaik kita akan bermanfaat kayak gitu ya. Jadi itu pesan dari saya. Nah selain itu ya, untuk karakter Anda ini, Anda merupakan orang yang aura kewibawaannya itu tinggi ya. Kewibawaan Anda itu bahkan mendekati penundukan. Jadi kalau orang melihat Anda itu mereka akan segan ya, akan segan, takut ya, gemetar, karena memang Anda itu dia menakutkan, bergerak, mematikan ya, semacam itulah kalimatnya ya. Jadi aura kewibawaan membuat Anda itu kelihatan matang, maco, dewasa ya, jantan, sehingga orang lain tuh minder kalau berada di dekat Anda kayak gitu. Itu dari segi aura ya, dari segi aura.
Kemudian dari segi jin negatif ya, tidak ada, saya tidak menangkap adanya jin negatif di tubuh Anda. Kemudian kalau untuk energi negatif tidak ada ya, energi negatif juga tidak ada. Kemudian kalau jin liar, nah ini yang perlu saya informasikan, bahwasanya aura Anda, karena aura Anda itu adalah aura penundukan, maka aura Anda ini menarik bagi jin-jin liar yang tipenya itu tipe-tipe kejadukan ya. Ada contohnya ada jin-jin yang bersifat kasar ya, seperti genderuwo, kemudian jin yang mengambil wujud seperti harimau, macan ya, mengambil wujud seperti anjing, seperti ular, kayak gitu tuh gampang tertarik. Kenapa? Karena mereka mengambil perwujudan itu bukan karena wujud asli mereka seperti itu, melainkan karena karakter. Jadi jin itu wujudnya ya sebagaimana manusia, cuman mereka ngambil wujud macan, wujud ular, wujud anjing, wujud serigala, wujud singa dan sebagainya, itu karena karakter. Ya, karakter keilmuan yang mereka miliki atau karakter kelakuan dominan mereka seperti apa. Kalau jin-jin itu lebih kuat di pengasihan, mereka nggak akan mengambil wujud macan. Mereka akan mengambil sosok putri cantik, dayang-dayang dan sebagainya. Itu sudah karakter ya. Sudah karakter jin itu ya seperti itu. Jadi karakter jin-jin liar yang memiliki sifat kejadukan atau kekuatan ya, menonjolkan kekuatan fisik. Ini kalau laki-laki itu semacam anak STM kayak gitu, yang suka tawuran, orang-orang yang berotot, kekar, pecinta olahraga ya, pecinta bela diri, nah kayak gitu. Jadi kalau di dunia manusia itu semacam manusia yang kayak gitu. Jadi yang menonjolkan kekuatan tubuhnya itu gampang tertarik ke Anda ya, sehingga mungkin Anda gampang melihat penampakan ya, jin-jin semacam itu ya. Biasanya mereka ngambil sosok yang kekar, yang tinggi besar, kalau nggak itu menonjolkan kekuatan ya, kemampuan mereka menggerakkan benda dan sebagainya, itu sering ya penampakan seperti itu. Kenapa? Karena itu tadi, aura Anda itu menarik bagi mereka. Lalu solusinya gimana? Solusinya ya tidak ada solusi ya, karena memang itu sudah aura ya. Kalau aura itu ya gimana ya, aura itu udah bakat alami manusia ya. Dia dibentuk oleh yang pertama oleh bakat lahir, kemudian yang kedua oleh lelaku tirakat yang kita jalani sehari-hari. Sehingga ya seperti itulah ya adanya, itu potensi sebenarnya. Ya, kalau Anda bisa menundukkan jin-jin liar yang mendekat itu, maka ya kalau Anda bisa menundukkan, maka Anda akan menjadi orang dengan spesialis jin tipe kejadukan kayak gitu. Itu bakat diri kalau saya bilang. Jadi ada orang yang auranya menarik untuk jin-jin tipe pengasihan, ya nggak apa-apa, bagus saja. Kalau dia bisa menundukkan, maka dia akan menjadi orang dengan spesialis khodam pengasihan. Dia bisa membuat susuk ya, membuat azimat-azimat pengasihan, membuat azimat-azimat ya, pembuka aura di salon-salon ya, supaya pelanggannya itu nampak lebih cantik, bersinar dan sebagainya. Itu. Nah, kalau orang yang tipe Anda ini ya biasanya praktisi-praktisi yang memberikan azimat untuk wasilah keselamatan, wasilah jaga diri, kekuatan pukulan, contohnya pesepak bola, pebasket, voli, ya, pasang susuk biar pukulannya kuat, hantamannya kuat. Nah, kayak gitu-gitu arahnya akan ke sana seandainya Anda menekuni dunia praktisi. Jadi segala sesuatu itu pasti akan ada hikmahnya nantinya. Tidak sekarang tapi mungkin nanti. Dan kita belum akan tahu cerita hidup kita itu akan seperti apa sebelum semuanya itu nanti di akhir kayak gitu ya. Jadi ketika di akhir bakal kita akan paham, oh ternyata saya punya bakat ya kepada jin-jin yang tipe kejadukan itu, ternyata suatu ketika nanti saya akan melakoni peran yang seperti ini kayak gitu. Nah, jadi akan tahunya itu nanti ya. Kalau sekarang kita masih akan bertanya-tanya kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Itu tidak berbahaya kalau menurut saya ya. Tidak berbahaya karena Anda kuat, energi Anda tinggi, aura Anda tebal, sehingga ketika jin-jin itu ikut dengan Anda, mereka tidak akan menempel. Jadi ikut dan ketempelan itu beda ya. Ikut dan ketempelan itu beda. Mungkin seseorang itu akan sering melihat jin, tapi dia tidak ketempelan jin ya. Sama seperti saya itu sering melihat janda, tapi saya nggak ketempelan janda. Jadi beda. Sering melihat dengan ketempelan itu beda. Sama Anda juga begitu. Mungkin aura Anda menarik bagi jin-jin tipe kejadukan, Anda akan sering melihat mereka, tapi sering melihat bukan berarti ketempelan, nggak sama ya, nggak sama. Kemarin ada orang yang bergelar Raden itu katanya dia sering melihat jin ini itu, tapi ketika di terawang badannya kok bersih, nggak ada yang ketempelan. Ya, memang nggak ada
Karena melihat dan ketempelan itu beda, dan itu sudah saya jelaskan di videonya. Anda boleh search ya di channel Jejak Mistis yang judulnya Terawangan Orang Bergelar Raden. Di situ saya jelaskan bahwa ketempelan dan melihat itu beda. Dan dia nggak terima gitu. Dia mengaku bahwa dia sering melihat jin, sering melihat makhluk halus. Kenapa kok badannya nggak ketempelan? Kalau memang nggak ketempelan, masa saya harus mengada-ngada bilang ketempelan? Kayak gitu ya. Lucu. Pemahar itu banyak yang lucu. Kenapa? Karena mereka nggak siap ketika hasil tubuhnya itu buruk ya. Ketika seorang yang bergelar raden kemudian saya terawang tubuhnya energinya biasa, itu mereka nggak terima. Karena nggak terima kemudian dibilang terawangan saya meleset atau kurang akurat. Padahal memang kondisi badannya biasa gitu. Karena kalau orang-orang dengan kondisi badan yang luar biasa, pasti saya bilang luar biasa gitu. Saya nggak kenal Anda nggak kenal saya dibayar hanya untuk nerawang, untuk ngecek saya ini ibarat cermin, maka saya katakan apa adanya. Tapi seringkali pemahar itu ketika ditunjukkan bahwa dia energinya biasa, auranya biasa, kodamnya nggak ada, kayak gitu nggak terima. Mereka lebih percaya orang-orang yang mengatakan bertubuhnya ada kodam macan, ada kodam raja-raja, ada kodam dewa Zeus. Nah itu mereka akan langsung mempercayai. Tapi kalau ketika diberitahu bahwa oh biasa ini nggak ini, mereka nggak percaya. Sama kayak orang yang barusan narik pusaka kemudian muncul pusakanya warna kuning, diberitahu orang oh ini emas batangan, mereka akan percaya. Begitu dibawa ke toko emas dibilang oh ini bukan emas, ini logam olahan tapi ini bukan emas, ini nggak laku, saya juga nggak mau menjualnya, mereka nggak terima. Dibilang oh tukangnya goblok lah, tokonya nggak bisa bedain emas dan bukan. Oh, toko emas kok diajarin bedain emas dan bukan. Dan itu banyak fenomena sama. Saya juga gitu. Ketika saya nerawang seorang, kemudian dia bilang, anu mbah, saya ini punya gelar raden, saya ini tirakat udah berpuluh-puluh tahun. Dan udah, wah Anda itu loh kok ngajari tukang terawangan gitu loh. Ya tukang terawangan tuh pasti punya penilaian sendiri dan itu akurat gitu loh ya. Namanya aja tukang terawangan. Kalau dia nggak akurat, dia nggak akan buka jasa sebagai tukang terawangan kan gitu. Jadi itulah ya fenomena orang zaman sekarang ya. Oke, kita kembali ke diri Anda. Jadi ketempelan dan sering melihat itu beda cerita ya, beda cerita. Orang boleh sering melihat tapi belum tentu dia ketempelan ya, dan itu memang berbeda gitu, dan itu tidak sama. Oke, kita ke kodam ya. Untuk diri Anda ini saya tidak melihat adanya kodam leluhur ya. Saya tidak melihat adanya kodam leluhur. Anda boleh ngeyel, saya ini keturunan Majapahit dan seterusnya. Boleh saja ya. Tapi memang saya tidak melihat adanya kodam leluhur pada diri Anda. Kodam leluhur adalah kodam yang dulunya milik leluhur, kemudian setelah leluhur itu meninggal, maka dia akan ikut anak cucunya yang memiliki aura dan energi yang sama atau mirip dengan leluhurnya tadi. Itu tidak ada pada diri Anda. Kemudian untuk kodam hasil pengisian saya melihat ada satu ya. Kodam hasil pengisian ini bisa jadi bukan Anda yang mengisi, tapi orang tua yang mengisi. Contohnya begini ya, mereka ke seorang ulama, kiai, minta doa dan sebagainya, kemudian dikasih airnya dibawa pulang, Anda minum, itu bisa. Biasanya orang-orang yang mau merantau itu sama orang tuanya dimintakan ya air doa kayak gitu. Dan masuknya kodam ke dalam badan bukan harus melalui tatap muka. Bisa jadi dengan menelan kapsul, menelan gotri, meminum air yang sudah diasma, menelan kertas yang sudah dirajah ya, meminum air yang sudah dimantrai dan sebagainya. Itu bisa jadi sarana masuknya kodam ke dalam badannya. Jadi ada kodam ya, ini hasil pengisian, dia menempel di badan ya istilahnya bonding aura begitu. Wujudnya adalah laki-laki tua ya, laki-laki tua memakai sorban. Kalau praktisi supranatural modern menyebutnya kodam syekh. Kalau penyebutan ini bebas ya, praktisi punya penyebutan yang berbeda-beda dan itu wajar ya. Praktisi itu penyebutnya kodam pertapa, praktisi yang lain lagi menyebutnya kodam syekh, praktisi yang lain lagi menyebutnya kodam kakek tua, praktisi yang lain lagi menyebutnya kodam apa, terserah ya namanya. Penyebutan itu wajar ya, berbeda-beda itu wajar. Yang penting adalah bagaimana tuanya dan karakter energinya. Dia hasil pengisian asalnya dari daerah Jawa Barat ya. Kemudian ini asal kodamnya ya, bukan asal yang orang yang mengisi, bukan, asal kodamnya dari Jawa Barat. Usianya kira-kira ada 1400-an tahun dengan level power sekitar 8,8. Jadi kekuatan dia setara dengan kekuatan tubuh Anda ya. Dan dia memang memiliki aura yang merah, dan itu juga sedikit banyak mempengaruhi aura Anda menjadi merah kayak gitu. Kemudian untuk tuah, dia utamanya adalah diproteksi, wasilah keselamatan dan jaga diri. Kemudian kewibawaan membuat Anda disegani dan ditakuti. Jadi makanya ketika saya melihat ke diri Anda pertama kali itu, aura Anda itu benar-benar penundukan banget gitu, membuat orang lain itu gemetar ya.
gemetar melihat Anda. Kenapa? Karena ternyata itu tadi ada dual combo di situ. Selain karena memang aura diri Anda begitu, ada khodam juga yang sifatnya di kewibawaan ya. Nah kemudian ya, selain proteksi ya, keselamatan kewibawaan, dia juga penyatu untuk karir. Karir itu berarti dia membantu Anda untuk menuju puncak karir kayak gitu. Untuk perawatan tidak perlu, untuk dampak negatif tidak ada ya. Kenapa kok dampak negatif tidak ada? Karena memang dia tidak membawa dampak negatif. Sedangkan kalau untuk perawatan tidak perlu, kenapa? Karena dia menempel di badan. Oke. Kira-kira itu yang bisa saya terawang dari tubuh Anda. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat sore.